Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 36. Feng Jiu mengendarai Audinya menuju taman. Saat itu hampir tengah malam. Dia menelepon Xiao Mei dan bertanya apakah dia masih di ayunan. Ah Mei, kamu di mana? Aku hampir sampai. Aku di pojok, dekat perosotan. Feng Jiu berjalan menuju perosotan. Beberapa detik kemudian, dia bisa melihat Ah Mei duduk di ayunan. Dia berjingkat dan berjalan perlahan. Dia ingin mengejutkannya tetapi ketika dia melihat Ah Mei menangis, dia meninggalkan idenya dan duduk di ayunan berikutnya. Apa yang salah? Feng Jiu bertanya. Xiao Mei segera menyeka air matanya dan tersenyum padanya. Ah Jiu, kamu di sini. Ah Mei, kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu? Tidak, aku hanya bersikap sentimental. Lihat, apakah kamu melihat batang monyet itu? Apakah kamu ingat ketika kakak Yan Fei terjatuh? Hahaha, Xiao Mei segera mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin membebani Feng Jiu dengan masalahnya sendiri. Feng Jiu tertawa. Tentu saja, aku kaget sekali sampai hampir pingsan tapi saat aku berlari ke arahnya, dia menutupi pantatnya bukan karena terluka tapi karena celananya robek di bagian tengah. Dia malu sekali sampai wajahnya memerah. Ayah gelombang mengingatnya membuat perutku sakit karena tertawa terbahak-bahak. Keduanya saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka bertahan di ayunan selama hampir setengah jam. Mereka hanya tertawa dan membicarakan omong kosong tentang masa kecil mereka dan momen bahagia yang mereka alami bersama. Feng Jiu merasa senang. Beberapa jam yang lalu, dia merasa sedih karena apa yang terjadi antara dia dan Min Feng. Untungnya, tinggal bersama Xiao Mei dan membicarakan masa kecil mereka membangkitkan semangatnya. Beberapa detik kemudian Feng Jiu merasa Xiao Mei ingin menanyakan sesuatu darinya. Ada apa? Katakan saja rahasianya. Tidak perlu menatapku seperti itu. Xiao Mei sedikit ragu sebelum bertanya. Ah Jiu, apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan romantis terhadap kakak Yan Fei ketika kita masih kecil? Feng Jiu hampir terjatuh dari ayunan. Ketika dia mengingat kembali anak kecil itu saat itu, dia teringat wajahnya yang cukup malaikat untuk menggerakkan hati siapapun. Feng Jiu mengakui bahwa dia sangat menyukai kakak Yan Fei mereka. Tapi naksir hanyalah naksir. Berbeda dengan cinta di mana kamu rela berkorban dan menanggung segalanya demi orang yang kamu cintai. Ya, dia mencintai Yan Fei. Tapi itu berbeda dengan cintanya pada Min Feng. Dia mencintai Yan Fei seperti saudara kandung. Seorang saudara yang tidak pernah dia miliki. Dia bersedia melakukan apapun untuknya, sebagai adik perempuannya. Tapi jika menyangkut Min Feng, dia bersedia memberikan apapun. Sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya. Dia mencintai Min Feng, sebagai seorang pria. Dia tetap mencintainya meski dia disakiti berkali-kali. Dia akan terus mencintainya sampai nafas terakhirnya. Sampai dia menutup matanya selamanya. Ah Jiu, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Feng Jiu terkejut. Dia tidak menyadari bahwa pikirannya bertanya-tanya di suatu tempat. Xiao Mei menatapnya, menunggu balasannya. Feng Jiu terkekeh. Saat kita masih muda, kuakui, aku jatuh cinta pada kakak Yan Fei, tapi itu saja. Hanya naksir biasa. Ayah gelombang kakak Yan Fei yang malang. Oh baiklah, karena kamu sudah memiliki kakak jahat di sisimu, aku yakin dia tidak akan membiarkan seseorang merebutmu darinya. Feng Jiu tersenyum. Dia tersenyum menyakitkan. Meski aku tidak suka kakak nakal karena dia selalu membuatku gugup, aku bisa melihat kalau dia sangat peduli padamu. Saat kau pergi, dia mencari kemana-mana, ingin menemukanmu. Dia bahkan bertanya padaku tentang itu tempat kita biasanya menghabiskan hari-hari kita ketika kita masih muda. Kamu sangat diberkati, tahukah kamu? Kamu memiliki seseorang yang peduli padamu tidak seperti aku. Pada kalimat terakhir, suara Xiao Mei sedikit bergetar. Tapi Feng Jiu tidak menyadari apapun karena dia terkejut dan konyol. Dia sangat terkejut hingga dia hanya bisa menatap Xiao Mei dengan bodohnya. Dia mencariku. Mengapa? Feng Jiu ingin bertanya pada Xiao Mei. Dia membuka mulutnya tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seseorang berbicara. Hai Nona-Nona, kenapa kamu sendirian di sini? Mau jalan-jalan bersama kami? Kami bisa membelikanmu beberapa minuman. 4 pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sekali melihat saja dan Anda dapat melihat bahwa mereka adalah tipe orang yang akan melakukan hal-hal ilegal dan berbahaya.
Karena mereka terletak di pojok taman, tempat itu tidak ada cahaya terang dan hanya mereka yang duduk di ayunan. Xiao Mei mendengus. Kamu tidak mampu membelikan kami minuman. Jadi pergi saja dan jangan ganggu kami. Salah satu dari mereka mulai tertawa. Yang lain mengikuti dan tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba maju dan menangkup dagu Xiao Mei. Dia kemudian berbalik dan berbicara dengan teman-temannya. Aku suka yang ini. Sangat galak. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa bersikap seperti ini setelah ditekan di bawahku. Xiao Mei melawan dengan mencoba menggigit tangannya tetapi tiga orang lainnya bergerak cepat. Mereka sedang memegang keduanya ketika seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menendang dan meninju para huligan itu. Feng Jiu ternganga. Situasi apa ini? Apakah kita merekam drama aksi romantis di sini? Gadis itu diganggu lalu seorang pria tampan tiba-tiba datang dan menyelamatkan hari itu semacam drama. Feng Jiu ingin melihat wajah pria yang membantunya saat itu. Dia agak bersemangat memikirkan hal itu seperti dalam novel roman pahlawan masih sangat muda dan tampan. Setelah tawuran itu, pria itu menoleh dan bertanya, "Nona muda, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Dia seorang paman. Feng Jiu sangat kecewa. Dia merasa ditipu. Muda apa? Apa yang tampan? Benar-benar sampah. Keduanya mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika kedua wanita itu pergi, lelaki tua itu pergi ke Mercedes-Benz hitam dan berbicara. "Tuan muda, saya sudah memastikan keduanya baik-baik saja. Mereka sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Pastikan para bajingan itu membusuk di penjara selamanya. Atur semuanya dan jebak mereka jika perlu. Tidak perlu hukuman mati, cukup penjara seumur hidup saja." Orang tua itu merasa skeptis. Masih tidak mengerti kenapa tuan mudanya tiba-tiba pergi ke taman ini dan hanya menatap kedua wanita muda itu sepanjang waktu. Feng Jiu menderita migrain. Dia tidak bisa tidur lebih awal karena perkataan Xiao Mei kemarin malam. Sepanjang malam, dia hanya menatap langit-langit sambil memikirkan Min Feng dan situasi rumit mereka. Dia masih berpikir keras ketika Ming Yue mengetuk dan masuk ke dalam. Dia mengirimkan sebuah amplop dengan segel "Lukop" terpasang di atasnya. Dia segera menerimanya dan memerintahkan Ming Yue untuk membatalkan janji temu selama 1 jam. Feng Jiu mengunci pintu dan kembali ke kursinya. Dia membuka amplop itu dan membaca isinya. Ada 2 kertas terpisah di dalamnya. Yang pertama adalah surat nikah dan yang kedua adalah surat cerai. Ketika dia melihat perjanjian pernikahan, Feng Jiu sangat marah. Isinya jelas diubah. Min Feng menulis ulang semuanya dan tanpa malu-malu menambahkan banyak kesepakatan tidak adil. Feng Jiu sangat marah sehingga dia tidak menyadari adanya anomali dalam surat cerai. Jika dia tetap berkepala dingin dan memeriksa semuanya, dia akan menyadari bahwa surat cerai yang dia berikan kepada Min Feng telah dirusak. Feng Jiu hanya memerlukan tanda tangannya karena dia sudah mengisi semua informasi yang diperlukan agar tanda tangannya sah dan mengikat. Tanpa dia sadari, Min Feng tidak hanya menandatangani surat cerai tetapi juga merusak tanggalnya tanpa malu-malu. Alih-alih bercerai dalam waktu 5 bulan pada tahun ini, malah diubah menjadi waktu 5 bulan pada tahun 2098. Min Feng menulis lingkaran kecil di bagian atas angka 11 pada tahun 2018. Feng Jiu tidak bisa menyadari trik sederhana ini karena marah. Butuh waktu 80 tahun sebelum akhir pernikahan mereka. Bab 37. Lu Min Feng, kamu, bajingan tak tahu malu. Feng Jiu berdoa agar ketika bayi kecil tumbuh besar, bayinya tidak akan mendapatkan sikap buruk dan kepribadian Min Feng yang tidak tahu malu. Dia hanya menatap kertas itu dengan emosi yang bertentangan di dalam hatinya. Mengingat apa yang dikatakan Xiao Mei kemarin, Feng Jiu sekali lagi berpikir keras. Apakah dia benar-benar mencoba mencariku? Kenapa dia melakukan itu? Kecuali, dia punya perasaan padaku. Jantung Feng Jiu hampir berdetak kencang. Mustahil, jika dia benar-benar mencintaiku. Lalu kenapa? Kenapa dia tidak mengucapkan kata-kata yang selalu ingin ku dengar? Feng Jiu masih tenggelam dalam pikirannya ketika teleponnya berdering. Itu adalah Min Feng, tak tahu malu itu memanggilnya. Dia mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab teleponnya. "Halo, ini Feng Jiu dari Feng Internasional yang berbicara." Dia menggunakan nada bicaranya yang seperti bisnis untuk menjawab. Min Feng tidak langsung menjawab. Butuh 1 menit baginya untuk menjawab. Dia bisa mendengarnya menghela napas dalam-dalam. "Apakah kamu sudah menerima amplopnya? Aku sudah menandatangani semuanya." Feng Jiu tertawa mengejek. "Tuan Lu, apa yang Anda lakukan bukan sekadar menandatangani surat-surat. Anda pada dasarnya menulis ulang semuanya.
Ini bukan yang kita diskusikan kemarin. Dibahas. Apa yang kita diskusikan kemarin? Ah, tentang bagaimana kamu bisa memuaskan Lu Minfeng. Betapa tidak tahu malunya kamu. Cukup tak tahu malu untuk membuatmu datang. Anda, sekali lagi Feng Jiu tidak bisa berkata-kata karena sikapnya yang tidak tahu malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang sangat berbahaya, Tuan Lu, jangan mencoba menginginkan 1 mil setelah diberikan 1 inci. Hal-hal yang tertulis di sini dalam perjanjian jelas tidak mungkin dicapai. Saya ingin melakukannya ganti kontennya. Mes. Feng, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah seorang pengusaha. Yang saya pedulikan adalah keuntungan yang akan saya hasilkan dalam setiap transaksi. Inilah yang bisa saya tawarkan untuk Anda. Ambil atau tinggalkan. Sebaiknya Anda berpikir dengan bijak. Saya akan menunggu telepon Anda. Min Feng mengakhiri pembicaraan mereka. Jika Min Feng ada di sini sekarang, Feng Jiu mungkin akan mencekiknya sampai mati. Beberapa menit yang lalu, dia dengan bodohnya berpikir bahwa mungkin Min Feng memiliki perasaan padanya, tetapi setelah dia mengejeknya seperti orang gila beberapa saat yang lalu, dia sangat yakin bahwa pria itu hanya ingin mengganggunya. Mungkin Min Feng benar-benar kutukan dan musuh bebuyutan pribadinya. Dengan enggan dia membaca perjanjian pernikahan. Ringkasnya, setelah menikah, suami istri akan hidup bersama. Suami istri akan berbagi ranjang yang sama dan hubungan seksual adalah suatu keharusan. Tidak kurang dari 5x sehari. Selama bersatu, kedua belah pihak harus setia kepada kedua belah pihak. Menggoda orang lain tidak diperbolehkan apalagi dengan laki-laki. Prioritas pertama istri adalah suami sebelum hal lain. Jadwal istri harus dicek secara menyeluruh setiap hari. Kedua perusahaan akan berkolaborasi dan kedua belah pihak akan bertindak sebagai perwakilan. Setiap transaksi dan proyek akan ditangani secara pribadi tanpa adanya gangguan eksternal. Mereka hanya akan bercerai pada tanggal yang tertulis di surat cerai. Pihak yang memulai perceraian dini sebelum tanggal berakhirnya akan memberikan 70% dari seluruh saham yang dimiliki subjek kepada pihak lain. Feng Jiu mencubit bagian tengah alisnya. Siapa yang mau menandatangani perjanjian tidak adil ini ya? Feng Jiu ingin membakar kertas-kertas itu. Dia ingin membuangnya ke tempat sampah, tapi dia tidak bisa. Meski perjanjian itu tidak adil, ia tidak bisa menolaknya karena harus menikah dengannya. Demi kakeknya dan demi dirinya sendiri. Sebelum bayi kecil mulai tumbuh lebih besar, aku ingin bersamanya sebentar saja. Dan setelah 2 bulan, saya hanya bisa membuat beberapa alasan dan menjauh darinya hingga kontrak berakhir. Feng Jiu menghela nafas. Dia ingin memberitahu Min Feng tentang bayi kecil tetapi dia takut Min Feng menginginkan anak itu, hanya anak itu, tidak termasuk ibunya. Dia juga tidak ingin memaksanya untuk mencintainya hanya karena bayi kecil. Kalau saja dia bisa memastikan bahwa dia juga memiliki perasaan padanya, tapi dia takut untuk bertanya. Dia takut dia salah, semuanya hanya khayalannya dan dia hanya menginginkan tubuhnya tetapi bukan hatinya. Dia takut ketika mereka menikah, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, bahwa dia ingin tinggal di sisinya selamanya tidak bisa lari dan bersembunyi darinya. Setelah beberapa menit, Feng Jiu akhirnya menandatangani surat-surat itu. Setelah Min Feng menelepon Feng Jiu, wajahnya menjadi gelap. Dia benar-benar tidak ingin menindasnya tetapi dia tidak punya pilihan. Wanita itu lebih padat dari osmium, lebih keras dari titanium. Jadi, dia hanya bisa maju tanpa malu-malu. Dia tidak peduli jika dia sedang marah padanya saat ini. Dia harus memastikan bahwa mereka akan menikah. Begitu mereka menikah, dia akan melakukan segala cara untuk memikat hatinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya, kesempatan yang diberikan kakek Feng padanya. Flashback, sehari sebelum Feng Jiu kembali. Min Feng mengunjungi Feng Xuantian setelah dia mengetahui pertunangannya dengan Feng Jiu. Dari rumah leluhur Lu, dia segera berkendara menuju rumah sakit tempat Xuantian dirawat. Dia masuk ke dalam ruangan dan menatap lelaki tua itu. Xuantian membuka matanya dan memberi isyarat padanya untuk bergerak maju. Min Feng memperkenalkan dirinya. Aku cucumu. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu kamu sudah cukup lama tinggal bersama Ah Jiu. Anak ini sangat terkesan dengan jaringan penatua Feng. Panggil saja aku kakek. Kamu dan Ah Jiu akan menikah suatu hari nanti. Sebenarnya, ketika aku mengetahui segalanya, aku ingin menghentikanmu tetapi, pada akhirnya, aku, hanya menunggu dan memutuskan untuk menjadi pengamat. Nah, katakan padaku, apa rencanamu? Feng Jiu milikku, dia akan menikah denganku. Xuantian terkekeh. Dasar anak yang posesif. Bagaimana kalau dia tidak mau? Dia lari batuk menjauh darimu, kan?
Mata Min Feng berkontraksi. Dia akan menikah denganku. Hanya Feng Jiu yang pantas untuk meneruskan garis keturunanku dan memakai namaku. Satu-satunya Nyonya Lu Min Feng. Tidak ada orang lain. Xuantian tertawa, nak, apakah kamu mencintai cucuku? Min Feng tidak menjawab selama hampir 1 menit. Lalu dia perlahan berkata, aku tidak tahu apa itu cinta, tapi, jika mencintai seseorang berarti kamu tidak bisa menjalani hidupmu tanpa orang di sisimu, maka, aku jatuh cinta dengan cucumu. Hao, aku akan memberimu restuku. Feng Jiu akan kembali ke sini cepat atau lambat. Kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk memukul setrika selagi masih panas. Gunakan dengan bijak, tangkap hatinya dan hamili dia sehingga dia tidak bisa lari lagi. Xuantian tertawa gembira. Tidak perlu khawatir, tidak ada apotek yang akan memberinya alat kontrasepsi. Saya sudah menyuap seluruh apotek di Beijing. Pergi dan siapkan rencana, saya ingin melihat cicit saya sebelum saya meninggal. Akhir kilas balik. Min Feng ditarik kembali ke bumi ketika Feng Jiu memanggilnya. Nona Feng, suara Min Feng acuh tak acuh tapi wajahnya mengandung kebahagiaan. Dia bahkan tersenyum lebar. Puan Lu, sampai jumpa di biro. Min Feng mengakhiri panggilan. Min Feng tersenyum jahat setelah memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Feng Jiu sayangku, aku, Min Feng, pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Bab 38. Setelah jam kerja, Min Feng pergi ke biro. Dia berada di depan pintu ketika dia melihat Feng Jiu menunggunya. Dia segera berlari ke arahnya dan berbicara. Nona Feng pasti datang lebih awal. Saya tidak menyangka Anda begitu bersemangat untuk menikah dengan saya. Dia menyeringai dan menatap wajahnya. Dia melihat wajah Feng Jiu berkerut seperti sedang memakan labu pahit. Semakin awal kita melakukan ini, semakin cepat kita menyelesaikannya. Puan Lu adalah orang yang sibuk. Anda hanya perlu menunjukkan dokumen dan menandatangani surat-suratnya. Tidak perlu bersikap sentimental. Persatuan ini hanyalah sebuah lelucon. Mata Min Feng menjadi gelap. Mulut anak kucing kecil ini sangat beracun. Saya harus membersihkannya secara menyeluruh nanti. Min Feng tidak menjawab Feng Jiu tetapi dia sudah memutuskan bahwa dia akan mendisiplinkannya malam ini sehingga dia bisa merenungkan kesalahannya karena membencinya. Setelah beberapa saat mengajukan akta nikah, mereka berhasil mendaftarkan pernikahannya. Pada hari ini, Feng Jiu dari Feng International menikah dengan Lu Min Feng dari Lu Corporation. Min Feng ingin berteriak kegirangan tetapi dia mengendalikan dirinya. Akhirnya, wanita ini miliknya, hanya miliknya. Min Feng berbisik di telinga Feng Jiu. Nona Feng, karena Anda dan saya sudah menjadi suami istri, sebaiknya kita segera pulang ke rumah agar kita bisa memeriksa kecocokan kita. Feng Jiu memelototinya. Dia mengertakkan gigi saat dia berbicara. Bolehkah saya mengingatkan Anda, Tuan Lu, bahwa Anda adalah pria yang bermartabat? Sebaiknya Anda tidak memikirkan hal-hal yang memalukan dan tidak bertindak tidak tahu malu di depan orang lain. Kamu tidak dikategorikan sebagai orang lain tapi sebagai istriku. Seharusnya tidak ada batasan dan aturan dalam hubungan kita karena kita adalah keluarga, jadi untuk apa aku bersikap sebagai pria bermartabat di hadapanmu ketika aku bisa tidak tahu malu ke arah Anda? Min Feng membalas dengan keras kepala. Feng Jiu hanya bisa menghela nafas. Dia tidak berbicara lagi. Mari kita pulang. Min Feng meraih tangannya dan menariknya menuju BMW-nya. Dia memperhatikan Feng Jiu menatap tangan mereka yang saling bertautan. Dia tersenyum saat melihatnya tersipu. Beberapa jam kemudian, mereka sudah sampai di tempat Feng Jiu. Ketika dia masuk ke dalam, kilasan kenangan yang mereka bagi bersama terlintas di otaknya. Dia tidak bisa menahan senyum lebar. Saat itu sudah jam 7 malam ketika mereka tiba. Saatnya makan malam, jadi dia memutuskan untuk memasak makanan untuk mereka berdua. Saat mereka sedang makan, Feng Jiu terdiam. Dia hanya menghadap makanannya dan tidak mau memandangnya. Sepanjang waktu, Feng Jiu tidak pernah berinisiatif untuk berbicara dengannya, seolah-olah dia adalah seorang udara. Min Feng menghela nafas dalam hati. Sepertinya Feng Jiu sangat menentang pernikahan mereka. Setelah mereka selesai makan, Feng Jiu pergi ke kamarnya. Min Feng ditinggalkan di dapur untuk mencuci piring. Setelah selesai, dia segera mengikutinya masuk. Feng Jiu yang gila saat ini sedang menggembungkan pipinya saat dia menatap barang-barangnya di dalam lemari pakaiannya. Ketika dia mendengar langkah kakinya, dia berbalik dan langsung bertanya padanya. Apa maksudnya ini, Tuan Lu? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat? Maksudku, kenapa barang-barangmu ada di dalam kamarku? Kamar kita, Min Feng mengoreksi. Mulai hari ini, kita akan tidur bersama di sini. Aku sudah membawa barang-barangku ke sini sebelum kita pergi ke biro.
Sepertinya para pelayanku sudah selesai membongkar barang-barangku dan mengaturnya di dalam. Min Feng mulai membuka baju sambil berjalan menuju lemari. Feng Jiu mengalihkan pandangannya, tetapi dia bisa melihat bahwa terkadang dia mengintip ke tubuhnya. Dia terkekeh. Kamu tidak berganti pakaian. Feng Jiu dengan marah mengambil pakaiannya di dalam lemari dan menghentakkan kakinya dengan keras saat dia pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, mereka berbaring di tempat tidur. Feng Jiu memunggungi dia dan meraih selimut. Dia membungkus dirinya seperti pangsit. Dia meraihnya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia bisa merasakan Feng Jiu menegang. Dia benar-benar tidak punya keinginan untuk memaksa Feng Jiu. Dia hanya ingin merasakannya, memeluknya dan mencium aromanya. Setelah dia memeluknya kembali, dia langsung pergi tidur. Setelah beberapa minggu tidak bisa tidur malam, Min Feng akhirnya tidur nyenyak. Beberapa menit kemudian, dia terbangun oleh gerakan Feng Jiu. Feng Jiu sangat gugup. Saat mereka berbaring di tempat tidur, dia langsung membungkus dirinya dengan selimut. Ketika dia merasa Min Feng memeluknya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya, dia sangat ketakutan. Dia mengakui, dia juga menginginkan Min Feng. Dia ingin merasakan sentuhannya, merasakan panas tubuhnya, merasakan lidahnya, merasakan kejantanannya di dalam guanya, tapi dia takut hal itu akan melukai bayi kecil. Jadi, dia mencoba menghentikan keinginan untuk berbalik dan menciumnya. Dia tahu dia munafik. Dia ingin melarikan diri darinya, tapi dia juga ingin tetap di sisinya. Kata-katanya bertentangan dengan tindakannya. Feng Jiu hanya bisa menghela nafas. Ketika dia merasakan napasnya yang stabil, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik perlahan. Ketika dia menghadapnya, dia dapat melihat bahwa dia sedang tidur nyenyak. Seolah dia sudah lama tidak tidur. Dia perlahan menelusuri wajahnya dengan jari-jarinya. Ketika dia mengingat kata-kata Xiao Mei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Apakah kamu benar-benar mencariku? Kenapa? Matanya dipenuhi dengan harapan, kesedihan dan kecemasan. Min Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Saat dia menatap matanya, Feng Jiu memucat. Dia menarik tangannya yang membelai pipinya. Min Feng segera meraihnya dan menghentikannya menariknya. Anda tahu mengapa? Min Feng berbisik. Mata Feng Jiu bergetar. Saya tidak tahu. Petik 2 titik 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 titik. Aku butuh kamu. Dia membutuhkanku. Feng Jiu merasa kecewa. Itu bukanlah kata-kata yang ingin dia dengar. Namun meski dia kecewa, dia tetap senang karena pria itu peduli padanya. Lalu, kenapa kamu berbohong padaku? Mendengar pertanyaan Feng Jiu, Min Feng mempererat pelukannya. Aku tidak punya pilihan, aku takut begitu kamu mengetahui segalanya, kamu tidak akan lagi mengizinkanku untuk bersamamu. Feng Jiu membeku. Dia bisa merasakan dadanya membusung karena bahagia. Feng Jiu, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Ketika Feng Jiu mendengar pertanyaan Min Feng, dia tersenyum cerah dan membalas pelukannya. Bahkan jika kamu hanya menginginkanku, aku tetap bahagia. Saya tidak membutuhkan apapun. Saya tidak menginginkan apapun. Cintaku cukup untuk kita berdua. Ayo, mulai dari awal lagi. Bab 39. Bahkan jika kamu hanya menginginkanku, aku tetap bahagia. Saya tidak membutuhkan apapun. Saya tidak menginginkan apapun. Cintaku cukup untuk kita berdua. Feng Jiu memeluk Min Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghirup aromanya. Mereka berpelukan hampir sambil minum teh. Feng Jiu. Feng Jiu. Feng Jiu. Dia terkekeh. Dia mengusap wajahnya di dadanya dan perlahan menepuk punggungnya. Feng Jiu, aku pulang, bisik Min Feng sambil memejamkan mata sambil membelai rambutnya. Feng Jiu tidak bisa menahan senyum lebarnya. Ini rumah. Kamu adalah rumahku. Feng Jiu berusaha menghentikan air matanya. Dia tidak tahu kenapa dia ingin menangis meskipun dia bahagia. Dia mencoba menenangkan dirinya karena dia tidak ingin dia melihat mendengar tangisan. Feng Jiu. Dia tidak menjawab namun dia mempererat pelukannya. Feng Jiu. Min Feng bisa merasakan bahwa dia sedang emosional, jadi dia menariknya lebih dekat padanya. Beberapa menit kemudian, dia melepaskan diri dari pelukannya dan menatap matanya. Min Feng, A2, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, sebelum Feng Jiu mengatakannya tanpa berpikir panjang, dia berhasil menahan diri. Feng Jiu tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika dia sekarang mengatakan bahwa dia hamil, Min Feng mungkin akan marah padanya karena dia mengetahui bahwa sebelum mereka berdamai, dia memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia hamil.
Dia bahkan mungkin berpikir bahwa dia ingin menyembunyikan bayinya. Dia menghela nafas. Yang pasti, dia akan mendisiplinkan wanita itu karena berbohong padanya. Min Feng menatapnya sambil menunggunya melanjutkan berbicara. Aku lapar. Dia merengek seperti bocah manja. Dia mencibir bibirnya dan meraih bahunya sambil menggoyangkannya dengan ringan. Min Feng tertawa. Dia tertawa dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Baiklah, aku akan menyiapkan camilan untukmu. Tunggu saja di sini. Dia menciumnya sekali lagi dan turun ke bawah. Saat pintu ditutup, Feng Jiu menghela napas. Meskipun dia sangat ingin memberitahunya sekarang, dia harus menunggu waktu yang tepat. Dia harus merencanakan semuanya. Dia harus menyiapkan kejutan besar untuk meredakan amarahnya. Jadi, dia akan berpikir bahwa dia menunda memberitahukannya untuk memberinya kejutan. Feng Jiu menatap langit-langit. Dia dengan lembut membelai perutnya. Benjolan kecil, tunggu sebentar lagi. Ibu ingin memberi kejutan pada ayah, jadi dia hanya bisa menyembunyikanmu untuk saat ini. Jangan marah ya, ibu mencintaimu, dan aku tahu ayah juga akan mencintaimu. Beberapa menit kemudian Min Feng tiba sambil memegang nampan. Isinya segelas susu, sepiring biskuit, dan semangkuk irisan buah-buahan. Dia meletakkan nampan di meja samping dan membawa susu ke arah Feng Jiu. Minumlah dulu. Dia memberikannya padanya dan naik ke tempat tidur. Setelah dia selesai minum, dia meletakkan gelas kosong di atas nampan dan meraih biskuitnya. Apakah kamu ingin makan ini? Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Saya ingin buah-buahan. Min Feng mengembalikan piringnya. Dia meraih yang lainnya. Dia duduk dan bersandar di tempat tidur. Dia mencoba mencari posisi yang nyaman dan memberi isyarat kepada Feng Jiu untuk mendekat. Feng Jiu bergerak maju dan meringkuk di antara dada dan bahunya. Dia setengah memeluknya dan menariknya lebih dekat. Makan. Dia mengambil garpu dan mulai memberinya makan secara pribadi. Mata Feng Jiu berbinar saat dia membuka mulutnya. Apakah itu manis? Manis sekali. Feng Jiu tersenyum cerah sambil mengunyah. Biarkan aku mencicipinya. Sebelum Feng Jiu sempat bereaksi, Min Feng sudah menangkap bibirnya. Dia menghisap bibirnya dengan lapar dan mengambil buah dari mulutnya. Dia menjilat bibirnya dan menyeringai. Memang, manis sekali. Feng Jiu memelototinya sambil tersipu malu. Dia tertawa dan mencium keningnya. Makan lebih. Mereka terus makan dan menggoda satu sama lain sampai Feng Jiu tidak bisa makan lagi. Tidak lagi gelombang aku kenyang. Dia merengek dan mengucek matanya. Dia mulai mengantuk. Usia kehamilannya hampir 2 bulan. Bayi kecil sudah berusia 7 minggu dan dia bisa merasakan rasa kantuknya semakin meningkat. Untungnya, bayi kecil berperilaku sangat baik. Dia tidak pernah benar-benar mengalami muntah-muntah hebat atau pusing yang ekstrim. Saat itu dia pingsan di jalan karena merasa stres dan patah hati. Setelah mendengar kata-katanya, Min Feng meletakkan semangkuk buah-buahan di atas nampan. Dia meraih tangan Feng Jiu yang sedang mengusap matanya. Hentikan, itu akan melukai matamu. Min Feng mencium kedua matanya dan menariknya lebih dekat. Dia menekan kepalanya ke dadanya dan mencium rambutnya. Tidur, aku akan memelukmu sebentar. Min Feng takut dia akan kembung jika dia berbaring di tempat tidur segera setelah makan, jadi dia membiarkannya tidur di pelukannya. Feng Jiu langsung tertidur setelah beberapa menit. Menyadari napas Feng Jiu yang merata, Min Feng perlahan menyesuaikan posisinya sehingga dia bisa sepenuhnya menyelimuti Feng Jiu dalam pelukannya. Ketika Feng Jiu mengangguk dan memaafkannya, dia ingin segera membawanya. Dia ingin mengungkapkan hasratnya terhadapnya. Dia ingin bercinta dengannya, tapi dia menolak keinginannya untuk memilikinya. Dia ingin melakukannya perlahan. Bahkan jika dia harus bertahan, dia akan melakukannya. Dia tidak ingin terburu-buru seperti yang dia lakukan sebelumnya. Karena mereka sudah berdamai, mereka punya waktu seumur hidup untuk berbagi bersama. Min Feng saat ini sedang melihat Feng Jiu ketika teleponnya berdering sambil bergetar. Feng Jiu bergerak. Min Feng takut hal itu akan membangunkan Feng Jiu, jadi dia meraih teleponnya untuk mematikannya. Dia membeku saat melihat pesan di notifikasi. Itu adalah Xiao Mei. Jiu, kakak Yan Fei akhirnya kembali ke sini di Beijing. Petik terbalik asterisk. Mata Min Feng menjadi gelap. Min Feng, ada apa? Dia segera meletakkan teleponnya di atas meja. Tidak ada, kembalilah tidur. Dia menyesuaikan posisinya sehingga dia bisa berbaring dengan nyaman. Feng Jiu meletakkan wajahnya di lehernya dan meringkuk lebih dekat. Min Feng menepuk pundaknya secara ritmis sambil menidurkannya seperti bayi. Saat dia mengingat bahwa Yan Fei ini adalah cinta pertama Feng Jiu, Min Feng mencibir.
Feng Jiu mungkin memiliki perasaan terhadapnya ketika mereka masih muda, tetapi saat ini, dia milikku dan hanya milikku sendiri. Jika dia mencoba mengingini dia, aku akan mengubah Yan Fei ini menjadi pasta daging. Min Feng bisa merasakan rasa asam di mulutnya seolah dia meminum satu tong cuka. Bab 40. Feng Jiu terbangun dengan perasaan ringan. Ketika dia turun dari tempat tidur, dia melihat catatan yang ditinggalkan Min Feng. Saya harus pergi ke perusahaan. Makanlah sebelum Anda meninggalkan rumah. Aku sudah memasak makanan untukmu. Pakaian Anda sudah disiapkan sebelumnya. Hati-hati. Feng Jiu tersenyum dan mencium surat itu. Dia mandi sambil menyenandungkan lagu. Dia mengambil pakaian yang disiapkan Min Feng untuknya. Dia tersenyum cerah sampai dia melihat pakaian itu. Itu adalah blus turtleneck lengan panjang dan celana panjang. Feng Jiu ingin menangis. Ini jelas-jelas penindasan. Aku akan terlihat seperti seorang biarawati yang sedang menjalani pelatihan. Gelombang, pakaian yang disiapkan Min Feng sangat kuno. Orang-orang hanya bisa melihat wajah dan tangannya. Sekujur tubuhnya ditutupi pakaian. Itu bahkan lebih buruk dari pakaian biasa yang dia kenakan setiap hari di tempat kerja. Meski pakaian sebelumnya bisa dibilang kaku dan tidak bernyawa, setidaknya masih bisa dianggap sebagai pakaian kerja standar wanita abad ke-21. Ini bukan Tiongkok kuno, memperlihatkan sedikit kulit adalah hal yang normal. Feng Jiu dengan enggan mengenakan pakaian itu dan turun untuk sarapan. Alih-alih mengikat rambutnya menjadi sanggul, dia malah mengikatnya menjadi ekor kuda. Setelah dia makan, dia segera menuju pintu. Ketika dia membukanya, dia terkejut melihat seorang pria berdiri di depan unitnya. Pria itu sedang memegang sebuah amplop. Ketika dia melihat Feng Jiu, dia menjadi linglung. Dia hanya dengan bodohnya menatapnya. Permisi, pria itu terkejut. Dia tersipu. Setelah mendapatkan kembali kewarasannya, dia bertanya, Nona Feng Jiu. Dia segera memberikan amplop dan memberinya pena digital. Tolong tulis namamu di sini dan tanda tangani di sini. Dia bisa merasakan pengantar barang itu sedang menatap wajahnya. Dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Feng Jiu menerima amplop itu dan menandatangani namanya. Terima kasih. Pengantar barang itu mengangguk dan berbalik. Dia melihat telinga dan lehernya berwarna merah cerah. Kenapa dia? Dia bingung. Sesampainya di perusahaan, dia bisa merasakan tatapan para karyawannya. Mereka memandangnya dengan intens. Feng Jiu menyalahkan Min Feng. Dia tahu bahwa mereka sedang menatapnya karena pakaiannya yang kuno. Tanpa dia sadari, para karyawannya memandangnya dengan kagum. Mereka sudah terbiasa melihat CEO-nya mengenakan pakaian kuno, namun mereka merasa ada yang berbeda hari ini. Meskipun pakaian Feng Jiu bahkan lebih kuno dari sebelumnya, tetap saja ada sedikit rayuan dalam auranya. Cara pinggulnya berputar, cara tubuhnya bergerak, dan cara rambutnya diayunkan, memancarkan daya tarik dan rayuan. Feng Jiu saat ini dipenuhi dengan daya tarik seks. Para lelaki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya ketika dia lewat di depan mereka. Feng Jiu tidak memperhatikan semuanya karena dia masih sibuk mengutuk Min Feng di dalam hatinya. Dia tiba di kantornya dan duduk di kursi. Dia ingat amplop itu. Dia membukanya. Saat dia melihat foto-foto itu, tubuhnya membeku. Gambar-gambar itu jatuh di atas meja. Itu adalah Min Feng dan seorang wanita tanpa nama. Mereka berada di dalam sebuah restoran. Min Feng tersenyum kecil sementara wanita itu membisikkan sesuatu di telinganya. Dia mencoba mengendalikan emosinya tetapi dia tidak bisa berhenti. Asteris menetes asteris asteris menetes asteris asteris menetes. Feng Jiu tidak bisa menahan tangisnya. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ming Yue tiba-tiba memasuki ruangan. Nyonya, itu, Ming Yue membeku ketika dia melihat CEO penyihir mereka menangis tanpa suara. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia ternganga sambil menatap Feng Jiu dengan bodoh. Feng Jiu membuka matanya dan mengarahkan kepalanya ke arah Ming Yue. Wajahnya kosong karena emosi apapun. Seolah-olah wanita yang menangis itu bukanlah dirinya. Dia dengan tenang berkata, keluar. Satu kata itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk Ming Yue merinding. Ming Yue segera mengangguk dan berbalik menuju pintu. Seolah dia dikejar iblis, Ming Yue berlari sambil tubuhnya bergetar hebat. Setelah Ming Yue pergi, Feng Jiu merasa tubuhnya berubah menjadi bubur. Dia tersenyum kesakitan dan menatap keluar jendela. Dia membelai perutnya dan berbisik, bayi kecil. Sepertinya ibu dan ayah akan benar-benar berpisah setelah 5 bulan. Apakah kamu membenci ibu? Ibu pikir dia bisa menanggung segalanya. Selama ibu mencintai ayah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ibu salah.
Ibu tidak tahan berbagi ayah dengan wanita lain. Jadi, ibu berpikir sebaiknya kita tinggalkan ayah saja dan biarkan dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Bayi kecil, maafkan ibu. Dia tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Tapi yakinlah, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu akan menyayangimu tanpa syarat meski hanya kita berdua. Dia berpikir bahwa cintanya sudah cukup untuk mereka berdua. Tapi dia salah. Min Feng menginginkannya, tapi dia tidak mencintainya. Dia berpikir selama dia merawatnya, itu akan baik-baik saja. Bahwa selama dia menempati titik kecil sekalipun di dalam hatinya, dia akan puas. Bahwa selama dia bisa tetap di sisinya, dia tidak akan menginginkan apapun, bahwa dia tidak akan membutuhkan apapun. Tapi sekali lagi, dia salah. Dia dengan naif berpikir bahwa dia bisa bertahan. Tapi dia tidak bisa. Dia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang jahat. Bahwa dia adalah wanita jalang yang posesif. Begitu posesifnya hingga dia ingin mengunci Min Feng di dalam kamar. Jadi, dia hanya bisa melihatnya, dia hanya bisa menyentuhnya, dia hanya bisa memeluknya, dia hanya bisa menciumnya, dan dia hanya bisa bercinta dengannya, hanya dia, tidak ada orang lain. Dia tidak puas berada dalam cinta bertepuk sebelah tangan. Dia menginginkan Min Feng. Dia menginginkan cintanya, tapi dia tidak bisa memaksanya, karena kamu tidak pernah bisa memaksakan cinta. Memaksa seseorang untuk mencintaimu lebih menyakitkan daripada membiarkannya pergi. Cinta yang dipaksakan bukanlah cinta sama sekali. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan bertahan lama. Seperti istana pasir di dekat laut. Akan runtuh, tidak mampu menahan ombak. Feng Jiu menghela nafas dan menyeka air matanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.